Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmania Zahwa. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Bandung, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Seminar Penelitian Nasional Sivitas Akademika, yaitu Spesia, yang berjudul Uji Aktivitas Toksik Ekstrak dan Fraksi Kulit Buah Apel Merah, Malus domestica, tipe Retrovirus terhadap Artemia franciscana Kellogg dengan metode Brainstorm Letalitas. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu sebagai berikut. Pendahuluan, kanker merupakan suatu penyakit yang diakibatkan adanya pertumbuhan dan diferensi sel yang abnormal, serta sifatnya dapat terus berproliferasi. Salah satu sumber alam yang berpotensi untuk pengobatan kanker ialah kulit buah apel. Kulit buah apel merah diduga mengandung senyawa flavonoid, di mana flavonoid bekerja terhadap tahap inisiasi dan promosi. Fitokimia apel memiliki banyak efek kemopreventif dan kemoprotektif terhadap jenis kanker. Efek ini termasuk pengaturan proliferasi siklus sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Armandita Wirandista, NPM 160319171 dari Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Anti Diabetes Kombucha Daun Gaharu, Aquilaria malacensis Lam, terhadap mencit jantan musculus Swiss Webster yang diinduksi oleh aloksan. Yang pertama adalah latar belakang, diabetes mellitus dikenal sebagai silent killer karena dapat berkembang tanpa gejala yang jelas dan seringkali didiagnosa ketika komplikasi sudah terjadi. Saat ini diabetes telah menjadi penyebab kematian yang signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan prevalensi yaitu pada tahun 2021 19,47 juta orang dan mengalami kenaikan pada tahun 2045 nanti mencapai 783,7 juta orang. Diabetes merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, di mana pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inal Nurdi dengan NPM 10060319127 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Kasus Adverse Reaction dari pengaruh bahan resipien obat. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang yaitu adverse drug reaction merupakan respon yang diberikan terhadap suatu obat atau bahan yang merugikan, tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan untuk pencegahan diagnosis atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Pada tahun 2022 di Indonesia, seperti yang kita ketahui, telah ditemukan suatu bahan cemaran yang terkandung di dalam 5 obat sirup anak yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, di mana bahan cemaran tersebut adalah ethylene dan diethylene glikol. Kedua bahan cemaran tersebut diduga telah mengakibatkan penyakit gagal ginjal pada pasien anak yang telah mengkonsumsi obat sirup tersebut. Dikutip dari laman resmi BPOM, sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan atau resipien yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Taski dan NPM 10060319173 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Sitotoksik Ekstrak Etanol dan Fraksi Kulit Batang Salam menggunakan metode Brainstorm Lethality Test atau BSLT. Untuk pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Untuk latar belakang penelitian ini didasari karena kanker sebagai salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan data Globocan atau Global Burden of Cancer Study pada tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah kasus kanker Indonesia sebesar 396.900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Putri Damayanti, NPM 10060631997. Saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pengembangan Sistem Nanostruktur Lipid Carrier atau NLC pada terapi kanker payudara. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Berikut adalah prevalensi kanker di Indonesia berdasarkan data Globocan tahun 2020, di mana kanker payudara merupakan kanker dengan angka kejadian tertinggi dan angka kematian mencapai 22.000 jiwa. Kanker payudara adalah penyakit ketika sel di jaringan payudara tumbuh tidak terkendali dan biasanya menghasilkan gumpalan. Salah satu pengobatan kanker payudara adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahir Wibowo Putra, NPM 1006003199998 dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yaitu uji sitotoksik ekstrak fraksi biji betazina Leucaena leucocephalum Dewi terhadap larva Artemia franciscana Kellogg dengan metode Brainstorm Lethality Test. Uji sitotoksik berkaitan dengan uji aktivitas anti kanker, di mana kanker merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel pada jaringan tubuh yang tidak normal atau abnormal. Pada tahun 2020, WHO menyatakan terjadi kematian 9,6 juta orang karena kanker, dengan 57% terjadi di benua Asia. Berdasarkan Kemenkes pada tahun 2018, terjadi peningkatan kanker di Indonesia 1,8% per 1.000 penduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Ratna Holida, NPM 10003199187. Di sini saya akan memaparkan hasil spesies saya yang berjudul Kajian Literatur Potensi Penerapan Teknologi Plasma pada Kain Pembalut Luka guna meningkatkan penyerapan minyak atsiri nilam Pogostemon Kablinben.
Pendahuluan. Di dalam kehidupan, hampir setiap manusia pernah mengalami luka, walaupun luka yang dialaminya termasuk ke dalam kategori luka ringan. Luka adalah kondisi di mana kontinuitas dari suatu jaringan itu hilang atau terputus. Salah satu jenis luka yang sering terjadi dan sering ditemui adalah luka sayat. Luka sayat adalah kondisi di mana terjadi kerusakan jaringan kulit yang diakibatkan karena benda-benda tajam seperti pisau ataupun silet. Ketika tubuh mengalami luka, maka akan timbul respon pendarahan, pembekuan darah, kontaminasi bakteri, respon stres simpatis, dan juga dapat menyebabkan kematian sel. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wardasaka dengan NPM 10060313999, mahasiswa farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel penelitian saya yang berjudul Kajian Interaksi Obat pada Terapi Penyakit Gagal Jantung di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian secara global, yang dimana setiap tahunnya merenggut sekitar 17,9 juta jiwa. Salah satu penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian di dunia adalah penyakit gagal jantung. Pada terapinya, pasien gagal jantung seringkali diresepkan dengan lebih dari 2 jenis obat. Peresepan kombinasi obat ini karena pada pasien gagal jantung biasanya juga ditemukan kerusakan pada organ lain, sehingga kombinasi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurjana, NPM 100603195 dari Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Hubungan Kepatuhan Penggunaan Obat dengan Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Hebefrenik di Poliklinik Jiwa RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Pokok pembahasannya itu ada pendahuluan, metodologi penelitian, serta hasil dan pembahasan. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan kesehatan mental dengan reaksi psikosis berupa delusi, halusinasi, perubahan perilaku, serta gangguan kognitif. Menurut Riskesdas tahun 2018, penderita skizofrenia di Indonesia yaitu mencapai 400.000 orang, sedangkan di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 22.489. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifan Oktaviani dengan NPM 10060319910 dari program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Carbamazepine sebagai anti-epileptic agent. Sebagai pendahuluan, epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang mempengaruhi sekitar 65-70 juta orang secara global. Itu terjadi pada semua jenis kelamin dan segala usia, terutama di masa kanak-kanak, remaja, dan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Secara etiologi, sindrom epilepsi ini terjadi akibat adanya masalah genetik, metabolisme yang abnormal, kelainan struktur otak, dan sebagai yang juga bersifat idiopatik atau belum dapat diketahui penyebabnya.